DPR tidak berguna? Benarkah? Terus, apa kerjanya? Apakah DPR benar-benar tidak berguna? Atau kita saja yang kurang memahami kehebatan mereka dalam seni mengelola ekspektasi rakyat? Secara psikologis, kekuasaan punya efek unik pada manusia. Ada istilah Dunning-Kruger Effect, di mana orang yang merasa berkuasa cenderung melebih-lebihkan kemampuannya. Ini bisa menjelaskan kenapa banyak legislator yang tiba-tiba merasa jadi ahli di semua bidang setelah terpilih, padahal sebelum jadi anggota dewan, ada yang bahkan sulit membedakan antara draft undang-undang dan daftar belanja bulanan. Tapi ya begitulah, kekuasaan memang sering mengubah seseorang dari pejuang rakyat menjadi pemikir besar yang sibuk mencari cara agar tetap berkuasa. Plato sejak dulu sudah memberi peringatan. Jika kita memilih pemimpin berdasarkan popularitas, bukan kebijaksanaan, maka yang kita dapat bukan pemerintahan, tapi reality show dengan plot twist tak terduga. Dan memang, politik kita sering lebih mirip drama TV. Dengan episode-episode penuh intrik, perselingkuhan kepentingan, dan tentu saja ending yang selalu menggantung. DPR, dalam teori, adalah wakil rakyat. Mereka digaji dari pajak rakyat, seharusnya bekerja untuk rakyat, dan mestinya bertanggung jawab kepada rakyat. Tapi anehnya, begitu ada kebijakan yang merugikan rakyat, mereka justru lebih cepat mengamankan kepentingan sendiri. Demo besar-besaran, itu cuman angin lalu. Tuntutan rakyat bisa disimpan dulu, nanti dibahas pas sesi sidang yang tidak pernah disiarkan. Namun, adil juga kalau kita bilang tidak semua anggota DPR malas atau korup. Ada yang benar-benar bekerja, berjuang, dan berusaha menjalankan tugasnya dengan baik. Masalahnya, mereka sering tenggelam dalam arus politik yang lebih besar. Jean-Paul Sartre menyebut konsep bad faith, sikap pura-pura tidak tahu terhadap tanggung jawab moral. Mungkin itulah yang terjadi. Mereka tahu seharusnya bekerja untuk rakyat, tapi lebih nyaman mengikuti arus demi karir politik yang lebih panjang. Jadi, apakah DPR tidak berguna? Bukan lembaganya yang salah, tapi orang-orang di dalamnya. DPR bisa sangat bermanfaat jika diisi oleh orang-orang yang benar-benar peduli dan mau bekerja. Sayangnya, selama kursi DPR lebih dianggap sebagai trofi kemenangan politik ketimbang amanah, jangan heran kalau yang kita dapat hanya kebijakan-kebijakan absurd yang jauh dari kebutuhan rakyat. Maka, alih-alih hanya mengeluh, kita juga harus bertanya, siapa yang memilih mereka? Dan apakah kita ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi?